Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update dari video outlook yang kemarin ya, yang saya posting di hari Sabtu. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus malam ini ada kepercayaan konsumen ya. Misalkan data nanti yang keluar itu positif, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar ini recovery atau menguat dari segi jangka pendeknya ya. Cuman itu aja untuk hari ini yang akan menjadi fokusnya. Kemudian untuk besok kosong, ada NCD yang akan rilis suku bunga ya, diperkirakan sih ada pemangkatan sebesar 25 basis point. Langsung masuk ke teknikal perjalanan untuk indeks dolar. Open market itu berada atau mepet di history low di minggu yang sebelumnya, kemudian turun ke tahan di level area minor ya, zona yang saya blok merah di sini. Kenapa ada di situ? Karena kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah dari low sampai dengan support kedua itu kurang lebih zona tengahnya atau sebagai keseimbangan harga bagian bawah itu jatuh di 98.66 sampai dengan 98.75 lah pembulatan di situ, dan harga ini kepental balik ke atas, posisi bermain-main di level area support pertama weekly 99.35. Jadi kalau misalkan untuk hari ini sebagai level kunci, balik lagi di history low minggu yang sebelumnya 99.05. Selama level area tersebut bertahan, ada peluang ini kemungkinan akan pelan-pelan merambat ke atas, mengambil zona tengah atau sebagai pivot weekly 100.00, maksimum adalah 100.20 ya. Ini gambaran saya untuk indeks dolar. Jadi kunci bagian bawah 99.05. Selama harga malam ini ataupun besok masih tetap bertahan di atas level tersebut, waspadai arah atas. Tetapi kalau misalkan balik ke dorong ke bawah, kemungkinan persentasenya masih minim di bawah 40%. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold open market ada gap untuk minggu ini. Kemudian harga kenaikannya itu ketahan di level area zona yang saya blok merah. Kemudian untuk saat ini dia sudah mencapai level area pivotnya, di mana ada harga untuk pivotnya 3284. Jadi untuk kunci penurunan lebih lanjut itu berada di 3265. Kalau untuk minggu ini level area batas bawah pivot yang berada di kisaran kurang lebihnya 3265 bertahan, waspadai potensi ini bisa balik ke atas lebih dulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi untuk zona pantaunya minggu ini dari segi gold batas bawah itu hati-hati di level area 3227. Kuncinya nanti kita lihatin dulu dia berhasil di break atau tidak 3264 lah bagian bawah. Tapi untuk saat ini ketika ada penurunan itu kurang lebih dia ketahan, masih ada reaksi ketika mendekati level area zona tengah atau sebagai pivot. Bisa dikatakan gold akan naik kembali, syaratnya adalah dia harus mampu maintain kembali di atasnya 3305, baru ada peluang. Kemungkinan sih kalau ke resisten pertama kembali yang berada di 3338 kemungkinan masih belum. Tapi kalau di kisaran level area 3320 sampai dengan 3325 kemungkinan masih ada kesempatan ya, dengan syarat gold itu harus mampu maintain dulu di bawah, di atasnya 3305. Tetapi kalau misalkan gagal atau dari segi time frame 4-nya ternyata body candle-nya masih belum ada penutupan di atasnya 3305, waspada ini bisa potensi balik ke bawah kembali yang akan menjadi target selanjutnya 3265 lah. Karena untuk rank area zona tengah atau sebagai pivotnya lumayan besar untuk minggu ini, dimulai dari 3305 sampai dengan 3265. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, dikarenakan harga ini sudah di zona tengahnya atau sebagai pivot, jadi hati-hati di sini adalah bukan tempat untuk cari ancang-ancang setup sell karena sudah telat. Untuk planning buy pun ini masih belum ada kejelasan apakah harga ini mau langsung balik ke atas mendekati level area resisten pertama atau melanjutkan perjalanan ke bawah, ini masih belum ada kejelasan. Kalau misalkan nanti kepercayaan konsumen itu ternyata surprise positif, bisa ngedorong gold ini turun ke bawah lebih dalam. Tetapi kalau misalkan negatif, gambaran saya kalaupun ada kenaikan, ringnya pun terbatas, pantau di antara 3220 sampai dengan 3225 terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin,
Pergerakan untuk Bitcoin, harga ini ada kenaikan untuk minggu ini, tetapi dia mencapai level area resisten pertama, 110.300 ke reject, kemudian harga turun ke bawah. Sayangnya dari segi time frame H1 atau H4, ketika dia nge-retest di zona tengah atau sebagai pivotnya, tidak ada body candle yang mampu tutup di bawahnya level tersebut, 108.300an, dan harga ini reject dan balik ke atas lagi. Jadi untuk kuncinya itu balik selama level area resisten pertama weekly yang berada di 110.300 ini bertahan, ini bisa sideways dan arahnya adalah balik lagi ke zona tengah dengan pivot itu sendiri 107 sampai dengan 107.200an ya. Ini targetnya misalkan potensi sideways minggu ini berlanjut. Jadi untuk Bitcoin saya lebih memilih netral dulu, akan saya pantau malam ini dia mampu nggak maintain di atasnya 110.300an kurang lebih. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan akan saya manfaatkan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, baru nanti ketika harga turun ada kesempatan buy, mungkin bisa dimanfaatkan swing buy dengan batas bawah sebagai kuncinya 105.800 terlebih dahulu. Jadi fokus saya untuk saat ini Bitcoin adalah wait and see di level area resisten break atau enggak untuk malam ini, terutama di H4-nya. Misalkan ada body candle yang sudah mampu tutup di atasnya 110.300, baru ada peluang kemungkinan arah selanjutnya adalah zona yang saya blok hijau 112.000. Tetapi kalau gagal, ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah, dan low yang berada di kisaran 107.600an ini berpeluang kemungkinan akan di break di atas 50% ya. Misalkan resisten kalau ada kenaikan masih tetap bertahan untuk yang ketiga kali, karena ini sudah 2 kali di retest. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kenaikannya itu ketahan di level area minor, zona yang saya blok merah 1.3584 sampai dengan 1.3600. Kemudian penurunannya sudah di break sebagai story high minggu yang sebelumnya. Low minggu ini terdekat berada di 1.35200an, harga ini koreksi ke atas sedikit ya. Jadi kuncinya pantau di 1.35600 batas atas blok hijau. Kalau misalkan malam ini bertahan, saya lebih prepare adalah untuk GBP USD persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Kurang lebihnya sebagai jarak untuk stop loss itu agak lebar, ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip maksimum. Tetapi saya lebih prepare untuk targetnya adalah di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas atasnya 1.3436, ruang gerak sekitar 110-an pip. TP maksimum adalah di zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 145 pip. Jadi untuk GBP USD kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, kenaikan yang diawali dari tanggal 12 Mei sama sekali ini masih belum ada koreksian. Jadi untuk planning saya sell itu adalah memanfaatkan koreksinya, baru nanti sebagai level kunci minggu ini misalkan 1.3368 ini tidak di break, baru nanti cari ancang-ancang swing buy kembali. Cuman dari segi time frame satunya akan saya pantau di area zona yang saya blok hijau di sini. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah sekali lagi, kemungkinan saya akan masuk ke market. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini mirip dengan GBP USD. Kenaikannya di minggu ini ke reject di level area minor dengan batasnya 1.1416 lah kurang lebih. Tetapi untuk penurunan sendiri di resisten pertama yang saat ini support, kurang lebih harga bereaksi atau ada reaksi di 1.1341 ya, dan harga ini sedikit kedorong ke atas. Pantau aja untuk hari ini selama level kunci blok hijau di area 1.1375 dan 1.1392. Misalkan malam ini bertahan, ada peluang ini kemungkinan akan lanjut turun mengambil keseimbangan harga di zona tengah atau sebagai pivot sebelum nanti akan ada upside kembali ya. Jadi Euro USD statusnya sama, saya lebih prepare adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya tunggu mudah-mudahan ada kesempatan harga ini sedikit kedorong ke atas untuk nekan risiko yang lebih minim. Misalkan saya gambar, cari sedekat mungkin dengan level area 1.1375 dari jarak untuk stop lossnya ruang gerak sekitar 45 pip, untuk TP-nya ruang gerak sekitar 75 pip, maksimum adalah zona tengah atau sebagai pivot ruang gerak sekitar 100 pipan. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD, kenaikan di minggu ini itu ketahan di level area resisten kedua weekly, zona yang saya blok biru. Kurang lebih ketika menyentuh level tersebut harga mendadak pullback ke bawah, cuman sih ini penurunannya ekstrim dan harga sudah mencapai zona tengah sebagai pivot. Kunci lebih lanjut berada di 0.6431. Misalkan untuk hari ini kehilangan level area tersebut, next target selanjutnya support pertama weekly 0.6409. Tetapi waspadai dari segi time frame kecil, bisa aja ini ada ayunan sedikit ke atas. Zona pantau pertama adalah 0.6458, misalkan bertahan, baru ada peluang melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi kalau misalkan break, kemungkinan tidak jauh-jauh di resisten pertama weekly, baru turun ke support pertama weekly. Kesimpulannya, AUD USD, zona pantau malam ini 0.6458, 0.6481 maksimum. Target terdekat 0.6409, kemudian
ekstrimnya itu berada di 0,6391, cuman saya skip terlebih dahulu ya. Jadi hati-hati, di USD ini ada peluang kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Jadi hati-hati. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD planning di outlook kemarin adalah cari ancang-ancang setup B. Penurunannya itu di 1.3686 kurang lebih ketika menyentuh level tersebut. Atau yang saya lingkarin ini, dia ke reject dan harga ini mampu maintain kembali di atasnya history low minggu yang sebelumnya. Planning adalah cari ancang-ancang setup B. Harga sudah break di support pertama weekly 1.3752. Sekarang ini mendekati level area minor atau tengah-tengah ya, mendekati 1.37800. Tetapi gambaran saya untuk USD CAD minggu ini masih ada kesempatan besar untuk mengambil zona tengah atau sebagai pivot minimal 1.3807, maksimum adalah di batas atas pivot 1.3873. Untuk rekan-rekan yang dapat buy di bawah kemarin, setidaknya stop loss sudah bisa dimajukan di atasnya break even untuk menekan risiko yang lebih minim kembali ya. Jadi untuk USD CAD ini hati-hati, zona terdekat berada di 1.3752. Misalkan untuk hari ini dia balik lagi turun ke bawah dan kehilangan level area 1.3752, kemungkinan range-nya pun terbatas. Waspadai zona demand yang bertumpuk dengan level area minor atau zona yang saya blok merah bagian bawah, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara level area tersebut baru ada peluang naik kembali. Jadi gambaran saya ada dua, pantau di 1.3752, maksimum adalah di level area minor sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini juga dia ke reject 0.8189, harga naik kembali sebagai TP pertama, ini sudah kena ya harusnya, dan TP kedua itu berada di 0.8307. Setidaknya untuk rekan-rekan yang sudah dapat buy, ini stop loss sudah bisa dimajukan sedikit di bawahnya support pertama weekly. Kemudian harga ini baru aja mencapai batas bawah pivot, jadi rawan untuk koreksi dari segi time frame kecilnya. Pantau aja sebagai level kunci hari ini ataupun besok 0.8231. Selama harga ini tidak mampu kembali turun di bawah level area tersebut, masih ada peluang arah batas atas pivot 0.8307. Tetapi kalaupun misalkan break ya, gambaran saya masih tetap tidak jauh-jauh di atasnya history low minggu yang sebelumnya 0.8203. Jadi hati-hati, baru aja sentuhan pertama untuk minggu ini 0.8265, rawan dari segi time frame kecilnya terkoreksi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Dari segi outlook kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy, sama juga, tapi ada dua planning ya. Yang pertama adalah 142.16, planning yang kedua adalah 141.300-an lah kurang lebih di sini. Tetapi harga ini dari segi body candle H4-nya ini gagal, tutup di bawahnya 142.16 ya, dan harga mendadak langsung spike ke atas secara signifikan. Dua kali sentuhan ini masih gagal untuk penutupan body candle-nya. Dari segi time frame H4, H1 pun juga nggak ada, dan posisi harga saat ini itu sudah mencapai area tengah sebagai pivotnya, di mana ada harga 144, batas atas pivot 144.35, batas bawah pivot adalah di 143.57. Ada peluang kemungkinan USD Yen ini akan lanjut terus ke atas. Zona pantau terdekatnya berada di resisten pertama 145, tetapi karena untuk minggu ini zona tengah atau sebagai pivot ini baru aja disentuh, jadi ini bukan ideal kalau misalkan baru masuk setup buy ya. Tunggu aja, misalkan ada peluang koreksi, cari sedekat mungkin 143.57, misalkan saya gambar kurang lebih ya, nanti pantau, cari konfirmasi pembalikan arah atau reversalnya di antara 143.57. Kalaupun ada, baru target selanjutnya berada di 145. Misalkan tidak ada, sebaiknya tunggu sedikit di atasnya support pertama weekly, baru nanti ada peluang kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke resisten pertama weekly 145.00. Jadi kesimpulannya untuk USD Yen, planning masih tetap hold buy. Cuman untuk rekan-rekan yang sudah dapat buy di bawah, stop loss setidaknya sudah bisa dimajukan sedikit di bawahnya support pertama. Keluar sebagian posisi, baru kalau TP-nya mau di-adjust ke atas, tentunya ini nggak masalah ya. Cuman untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, pantau aja di antara 143.57, maksimum adalah di 143.00 sebagai risiko price levelnya. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada re-entry buy kembali. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.